Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan serial kajian kita tentang doa. Abu Laits As-Samarqandi mengutip pendapatnya ahlul hikmah, orang bijak lah gitu. Beliau mengatakan ada 4 orang yang tidak akan memperoleh kebahagiaan. Tidak ada 4 orang yang tidak mungkin memperoleh kebahagiaan. 4 orang itu saya singkat menjadi das. Yang pertama, doa. Doa yang jarang diucapkan untuk orang lain. Dia selalu fokus doa untuk dirinya dan keluarganya, tetapi dia tidak mau tahu tentang persoalan orang lain sehingga dia tidak mau berdoa. Orang yang seperti itu, orang yang susah akan mendapatkan kebahagiaan karena tidak banyak yang mendoakan. Sebagaimana saya katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa doa orang lain itu, doa untuk orang lain yang dirahasiakan itu akan mendatangkan doa malaikat. Malaikat akan mendoakan, wahai Allah, orang yang mendoakan untuk orang lain yang tidak diberitahukan itu berikan yang sama. Berarti ketika kita mendoakan orang lain, malaikat itu kemudian mendoakan untuk kita. Jadi kalau ditimbang-timbang antara doa kita untuk orang lain dengan doanya malaikat, ya tentu lebih manjur lah, lebih dekat pada Allah yang dibacakan oleh malaikat. Jadi kalau Anda ingin membahagiakan, kalau ingin bahagia ya bahagiakan orang lain. Kalau Anda ingin doa Anda dikabulkan Allah, ya doakan yang banyak untuk orang lain. Semakin banyak mendoakan orang lain, Anda semakin punya kesempatan, punya kemungkinan untuk bahagia. Bahkan ketika Anda di dalam masjid atau dalam perjalanan, umpamanya dalam perjalanan Anda ketemu orang miskin, jangan berjalan terus kemudian seperti tidak tahu, tapi bacakan Fatihah, Al-Fatihah. Ya Allah, orang itu punya tanggungan banyak, berikan rezeki yang banyak. Subhanallah, itu sangat terpuji. Kalau Anda dalam masjid bertemu dengan orang yang sedang berdoa begini, ya Allah, itu Anda coba amati dan katakan, wahai Allah, orang itu membutuhkan banyak pertolonganmu, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya, kalau itu Anda lakukan, insya Allah Anda akan bahagia. Yang kedua, A. Tadi kan das toh. Ya, tadi kan das. A itu azan. Orang yang ketika ada azan, dia tidak menjawab, ya, dan tidak hanya menjawab dengan kata, tidak segera memenuhi panggilan azan itu, menunda-nunda. Mungkin waktu ada suara azan, tapi Anda meneruskan bermain HP, Anda menyelesaikan rokoknya, Anda menyelesaikan macam-macam lah pekerjaan-pekerjaan yang mestinya bisa ditunda, mestinya bisa ditinggalkan. Kecuali kalau ada alasan-alasan yang jelas, umpamanya Anda petugas kebakaran, pemadam kebakaran, lalu ada azan, ya jangan ditinggalkan ya. Masa ada azan kemudian karena mendengar ceramah ini kemudian pada waktu memadamkan kebakaran kemudian Anda tinggalkan. Saya tinggal dulu. Dokter yang melakukan operasi itu, ya masa begini karena mendengar ceramah ini kemudian waktu operasi setelah dibuka dibedah, nah, kemudian ada azan ditinggalkan. Saya tinggalkan dulu mas ya, kan kacau ya itu. Jadi enggak ada alasan. Azan kok tidak direspon? Itu bukan panggilan muadzin, itu panggilan Allah melalui suara muadzin. Jadi kalau ada orang itu tidak merespon azan, ini menurut ahlul hikmah, orang bijak tadi yang dikutip oleh Abu Laits As-Samarqandi, dikatakan orang itu akan susah. Bagaimana dia doanya dia direspon Allah kalau dia sendiri tidak merespon panggilan Allah? Saya doakan, saya minta didoakan, saya juga mendoakan Anda semuanya. Mudah-mudahan setiap ada azan kita bisa merespon dengan cepat.
Lalu yang ketiga S. S itu sholawat Nabi. Orang yang kikir bersolawat kepada Nabi itu juga tidak akan bahagia. Maka perbanyak sholawat Nabi. Perbanyak sholawat Nabi. Karena kita bersolawat kepada Nabi itu berarti ingat Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi berarti kita tuh ingin agar supaya gambar kita itu mirip dengan gambarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah. Kita memanggil Rasulullah, di dalam hadis itu dikatakan tuh, setiap ada orang bersolawat, ruhnya Nabi itu dipertemukan dengan jasadnya, kemudian menjawab salam kita. Subhanallah, kita setiap sholat kita baca sholawat, tapi di luar sholat juga kita perbanyak membaca sholawat. Kemudian yang T adalah tolong menolong yang diabaikan. Ada orang butuh tetapi dia tidak meresponnya sama sekali. Kalau Anda tidak punya uang ya tidak apa-apa toh. Katakan saja, maaf saya tidak bisa menolong. Saya hanya bisa membantu apa yang bisa saya lakukan yang non materi. Kalau saya minta didoakan, insya Allah saya doakan. Jadi saya ulang, ada 4 orang yang kata ahlul hikmah, orang bijak dikatakan susah untuk meraih kebahagiaan. Satu adalah doa untuk orang lain yang jarang diucapkan. Yang kedua adalah azan yang tidak direspon dengan cepat, dengan dijawab dengan jawaban lisan dan dengan jawaban tindakan. Kemudian S, sholawat yang jarang diucapkan. Kemudian T, tolong menolong yang diabaikan. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu yang sangat saya cintai, yang dirahmati Allah ini bisa terhindar dari kutukan Allah dan tidak termasuk manusia yang saya sebut dalam dust ini. Demikian, nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang lain tentang serial doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.